Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat pagi. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Mari kita boleh menenangkan hati, sekali lagi kita bersatu sejenak, arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, dengarlah panggilan beribadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mazmur 19 ayat 1 berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ada banyak kebaikan, ada banyak mujizat, ada banyak berkat rohani yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari kita meninggikan, kita mau memuji Dia, Allah yang sungguh baik, Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama akan pujikan lagu ini dari hati dan iman kita kepada Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, Allah kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu. Kami ingin mencintai Engkau selama hidup kami Tuhan. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu
Kami mengagungkan Engkau ya Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah yang layak menerima segala hormat dan pujian kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau boleh memilih setiap kami. Engkau boleh menerima kami. Engkau mengasihi setiap kami. Dan Engkau boleh membawa kami ke tempat ini untuk datang memuji, memuliakan Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, ketika ada kesempatan yang indah untuk kami bisa bersama-sama memuliakan Engkau, bernyanyi tentang Engkau, mendengar akan firman-Mu, ditegur, dikuatkan oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh mengikuti perjamuan kudus. Dan kami bersyukur ya Tuhan, itu tanda di mana Engkau terus memelihara setiap kami, menguatkan kami, dan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan untuk ibadah pada pagi hari ini. Setiap kami yang memuji, memuliakan Engkau. Biar kami boleh semakin dekat, semakin boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Kami boleh semakin merasakan akan kasih-Mu. Dan setiap kami yang melayani ya Tuhan, kami boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Dan kami percaya firman Tuhan itulah yang akan menguatkan setiap kami. Sehingga kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kami. Oleh karena itu kami berdoa, biar kami berserah ya Tuhan. Agar awal, pertengahan dan akhir pada ibadah ini, kiranya Tuhan hadir, Tuhan memberkati, dan Tuhan curahkan berkat bahkan mujizat di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada ibadah pagi hari ini, Saudara Raf Gosijang bersama dengan istri Revina Dewi akan menyerahkan anaknya, yaitu Rayli Nicolasco, untuk supaya melalui upacara khusus gereja di hari ini, penyertaan Tuhan terus menerus ada di dalam diri anak ini, bahkan pada zamannya nanti boleh Tuhan pakai secara luar biasa sebagai alat di tengah-tengah zaman. Oleh karena itu saya panggil Bapak Raf Gosijang bersama dengan Ibu Revina Dewi membawa Rayli untuk maju ke depan. Mari saya undang jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita ikut angkat tangan mendukung di dalam doa untuk adik Rayli yang cakep. Dan saya percaya hari ini dan seterusnya Tuhan akan menambahkan keindahan dalam hidupnya. Karena penyertaan Tuhan ada padanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kalau mau mencoba membayangkan apa yang akan terjadi pada 30 tahun yang akan datang. Khususnya ketika kami melihat perkembangan teknologi hari ini dengan AI dan hal-hal yang lain. Demikian juga apalagi jikalau kami mencoba membayangkan kemerosotan moral yang terjadi terus-menerus sampai saat ini, kami sulit membayangkan pada waktu nanti Rayli Nicolasco sudah dewasa. Tantangan seperti apa? Kesulitan seperti apa? Dan zaman itu akan merosot sebagaimana? Kami sulit membayangkannya. Tetapi Engkau adalah Allah yang kemarin ada, yang hari ini ada bersama-sama dengan kami. Bahkan yang 30 tahun lagi ketika anak ini dewasa juga ada di sana. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan Rayli ke dalam pemeliharaan tangan. Engkau yang sudah menyertai dia sejak lahir sampai sekarang ini. Kami percaya
dan bahkan berdoa Engkau melanjutkan penyertaannya pada anak ini. Kami percaya Engkau menempatkan Rally Nicolasco di tengah-tengah keluarga yang tepat, yang sanggup melalui kebenaran firman Tuhan mendidik dia, bahkan mempersiapkan dia pada zamannya nanti pun menjadi orang Kristen yang tangguh, orang Kristen yang bagaikan anak panah dipakai oleh Tuhan untuk membidik sasaran, dipakai oleh Tuhan untuk mengendalikan zaman pada waktu itu. Tuhan berkatilah anak ini bersama dengan keluarganya, ayah dan ibunya. Demikianlah doa kami. Yang kami percaya pada waktu kami berdoa, Engkau mendengar, bahkan menjawabnya melampaui apa yang kami duga. Sebab firman-Mu berjanji, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itulah yang Kau sediakan bagi kami. Demikian juga biarlah berkat seperti itu yang Kau limpahkan kepada Rally Nicolasco. Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bless you. Tuhan berkati. Ya, Revina, Tuhan berkati. Silahkan duduk. Saya panggil Ibu Catherine untuk memberikan sedikit kenang-kenangan untuk Rally. Bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya. Tuhan boleh memampukan Papa Mama Rally terus mendidik Rally di dalam Tuhan. Imannya semakin bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita mau pujikan, kunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan setiap kita, memulihkan dan menyelamatkan kita. Kita yang seharusnya dihukum karena dosa kita, tapi karena kasih Tuhan itulah yang menyelamatkan kita. Dengan sukacita kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Dengan sukacita kita mau muliakan Dia, karena anugerah kasih-Nya kita ada sampai hari ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
kita boleh menceritakan akan kasih Tuhan kepada setiap orang-orang yang kita temui. Mari kita dengan menaikkan pujian, bersyukur dengan bersukacita. Kita pujikan langit dan bumi. Pujilah Tuhan. Mari kita menyembah. Mari kita dengan bersukacita. Kita mau memuji dan meninggikan Dia, Sang Penebus dosa kita, Yesus Kristus. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari sekali lagi kita memuji, meninggikan Dia. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. 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 Silakan. Mari kita silakan duduk, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita memberikan persembahan syukur yang selalu kita lakukan pada minggu pertama daripada bulan yang baru. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau adalah Allah yang menciptakan alam semesta, matahari, bulan dan bintang, dan semua yang ada di planet bumi ini. Kau ciptakan justru untuk menjadi kelimpahan dan berkat bagi kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, dan minggu pertama daripada bulan yang baru, bulan Agustus, dengan rasa syukur yang keluar dari hati kami yang terdalam, kami mau memberikan persembahan, pengucapan syukur kami, karena Engkau sudah terlebih dahulu dengan kelimpahan dan kasih setiamu mencukupkan kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Langit dan bumi. Mempersembahkan.
Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kalau Dia Allah yang tidak hanya menciptakan setiap kita, Dia Allah yang juga menebus dosa setiap kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita karena firman-Nya senantiasa menguatkan, menegur, mengubah setiap diri kita. Mari kita siapkan hati kita renungkan lagu ini. Kita sama-sama berdoa minta Tuhan membuka hati pikiran kita. Untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Menyadari dosa kita dan kita butuh firman Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kami Tuhan. Kami ingin persembahkan bagi Engkau. Berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan-Ku Tuhan menghampiri tahta-Mu. Kau layakkan-Ku. Terima kasih Tuhan karena Engkau melayakkan setiap kami untuk menghampiri Engkau dengan leluasa. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu
kami boleh ada di tempat ini. Oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, Kau boleh menebus dosa kami. Kau boleh menyelamatkan kami ya Tuhan. Kau boleh mengangkat kami dari lembah kekelaman. Sehingga ya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk segala karya Tuhan yang boleh Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk pengampunan-Mu ya Tuhan, dan belas kasihan-Mu. Dan juga kami bersyukur setelah Engkau mengampuni dosa kami, mengangkat kami, Engkau juga menuntun kami ya Tuhan, untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Kami boleh disertai oleh Tuhan, dan kami boleh diberikan arah yang benar oleh Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur. Dan pagi hari ini Engkau akan mengarahkan kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan petunjuk bagi setiap kami untuk bagaimana seharusnya kami hidup. Kami boleh hidup untuk memuliakan Tuhan. Kami boleh hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan pemberitaan firman hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Selamat sekali lagi untuk keluarga dari adik Reli yang Tuhan kasihi. Selamat buat Papa Mama, antinya juga hadir. Omanya yang sangat mengasihi juga dengan tekun mendoakan cucu terkasih. Ya, selamat untuk upacara yang indah di mana anak boleh dibawa kepada Tuhan untuk diserahkan, dan tugas Papa Mama untuk mendidik di dalam kasih Tuhan. Dan kita bersyukur pada hari ini kita bisa bersama-sama merenungkan sebuah tema. Temanya yaitu kemerdekaan di dalam Kristus. Mulai masuk dalam bulan Agustus, topiknya berkenaan dengan kemerdekaan, dan di minggu yang pertama kita akan membahas saudara-saudara tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-38. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Tetapi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah saudara-saudara, ketika kita membaca bagian perikop ini, kita bisa melihat konteksnya terlebih dulu, bagaimana orang banyak mulai datang kepada Yesus, mulai percaya ya tentang ajaran yang Tuhan boleh beritakan dan Tuhan ajarkan kepada orang-orang Yahudi secara khusus pada saat itu. Murid-murid juga hadir pada saat itu, dan Tuhan melihat, wow, sungguh luar biasa. Mulai banyak orang yang tadinya ragu, kemudian mulai banyak kemudian datang mengikut Yesus, kemudian percaya. Saudara, kalau jadi Yesus kira-kira apa respon saudara? Sangat luar biasa, followernya makin banyak bukan? Apalagi bukan hanya follower, mereka juga menekan tombol like begitu ya. Kalau ada di Instagram Yesus mungkin pada saat itu. Tetapi kita melihat di sini Yesus
sangat jeli sekali ya. Bagaimana Yesus bersikap, saudara, kita melihat di ayat yang ke-31, di sini dikatakan bagaimana Yesus berkata kepada orang Yahudi itu, orang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya, dikatakan benar-benar di sini, saudara. Jadi artinya apa? Artinya ada yang benar-benar, ada yang belum benar-benar. Jadi ada yang sungguh-sungguh mereka percaya, ada yang belum sungguh-sungguh. Jadi luar biasa sekali di sini Yesus melihat kedalaman hati daripada setiap mereka. Dan dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sesuai dengan topik kita. Tentang kemerdekaan itu akan memerdekakan kamu. Kalau kamu sungguh-sungguh adalah murid-Ku. Nah di sini pertanyaannya, apakah mereka sudah sungguh-sungguh atau belum? Nah, Yesus bisa melihat. Mungkin kita lihat orang yang katanya Kristen, katanya murid Yesus. Saudara, kita bisa tertipu. Mereka pakai banyak aksesoris Kristen. Mungkin juga membawa Alkitab, pakai kalung salib, begitu ya. Kalau jalan santunnya luar biasa. Tetapi pertanyaannya, apakah hatinya sungguh-sungguh Kristen atau tidak? Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Suatu kali saudara-saudara di sebuah gereja, bukan di Petra, tenang saja saudara ya, ada berita viral di mana seorang suami itu sangat terlihat sayang kepada istrinya saudara. Jadi setiap kali dia datang ke sebuah gereja tersebut, kemudian dia bukakan pintu buat istrinya. Waduh, begitu pintu terbuka, terdengar ada suara lagu, kita bikin romantis gitu ya. Kita bikin romantis. Waduh, ini romantis banget. Ini ada pasangan yang saling menyayangi satu dengan yang lain, khususnya si suami. Nah berita itu terdengar kemudian sama si Bapak Gembala. Pak Gembala kemudian, wah iya ini luar biasa. Ada pasangan yang sampai detik ini gitu ya, masih bukakan pintu buat istrinya. Lalu kemudian si Pak Pendeta, Pak Gembala itu dia punya inspirasi. Kalau Bapak ini sebentar lagi ada bulan keluarga. Maka perlu sekali untuk bersaksi untuk gerejanya. Oh, ini jangan ditunggu-tunggu, jangan terlalu lama untuk memintanya dan kemudian untuk kemudian ngobrol-ngobrol ya tentang kondisi daripada keluarganya. Lalu minggu depannya dia kemudian benar-benar menunggu kedatangan daripada pasangan suami istri ini Bapak Ibu. Kemudian mobil datang dan kemudian benar saja dengan apa yang dia dengar. Bagaimana suami itu kemudian turun dari mobil tersebut. Lalu kemudian dia keluar dan kemudian dibukakan pintu untuk istrinya. Dia tuntun istrinya untuk masuk. Lalu kemudian dia cari tempat parkir. Wah, ini dia pasangan yang sangat serasi, pasangan yang memuliakan nama Tuhan. Nah kemudian setelah mobil diparkir, kemudian si Pak Gembala ini dia kemudian ajak ngobrol si suami tersebut. Pak luar biasa Pak, saya ini baru ngelihat lu ya, pernikahan yang sudah lama, sudah cukup lama tetapi tetap setia dan bahkan tetap romantis. Kira-kira begitu saudara. Dan kemudian saudara si suami ini dia menjawab, biasa aja Pak, biasa aja. Waduh ini beritanya sudah sampai kemana-mana. Boleh nggak saya tahu, boleh nggak saya sedikit wawancara Bapak? Boleh Pak. Pak sudah menikah berapa lama? Saya dan istri sudah 20 tahun menikah. Waduh luar biasa, 20 tahun menikah. Tetapi seluar biasa ini. Kemudian saya tanya lagi Pak ya, Pak kapan memulai ya? Dari kapan membukakan pintu buat istri Bapak? Terus kemudian si Pak suami ini berkata, mulai setahun belakangan ini Pak. Oh setahun ya? Tadinya udah mulai excited kemudian, setahun ya? Begini Pak, kalau setahun boleh Bapak cerita ya kira-kira apa yang terjadi di tahun yang lalu sehingga Bapak melakukan hal seperti ini. Begini Pak, setahun yang lalu pintu mobil saya ini rusak Pak. Dan tidak bisa dibuka dari dalam Pak, jadi harus dibuka dari luar. Makanya saya bukakan pintu istri saya dari luar.
Si Pak Pendeta ini, aduh tertipu saya. Sudah excited sekali dengan pasangan ini. Lalu Pak Pendeta itu tanya lagi, Pak, kenapa nggak segera dibenerin pintunya Pak? Kan udah setahun rusak. Begini Pak, kalau cepat-cepat saya benerin Pak, nah istri saya pasti ikut saya sampai ke tempat parkir bukan? Dan kemudian dia cerewetin saya, parkir harus begini, parkir harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Udah saya turunin aja di sini ya Pak ya. Itu kayaknya lebih aman buat saya. Oke Pak, terima kasih. Nggak jadi diminta kesaksian. Lebih aman saudara-saudara ketimbang diminta untuk kesaksian. Saudara, apa yang kita bisa pelajari di sini? Pendeta saja bisa tertipu. Ya, gembala saja bisa tertipu, saudara-saudara. Dan apalagi kita ketika melihat ada orang yang katanya Kristen, dia rajin ke gereja. Kita juga bisa terpesona karena penampilannya, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam hatinya. Nah di sini saudara-saudara kita melihat Kristus tidak bisa tertipu. Kristus melihat sampai kedalaman hati seseorang, dia sangat jeli sekali. Dia melihat satu persatu orang yang katanya percaya. Apakah sudah benar-benar muridku? Apakah dia sudah sungguh-sungguh muridku atau belum? Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membedakan mana yang sungguh-sungguh murid, mana yang bukan? Bagaimana kita bisa melihat seperti Kristus melihat ciri-cirinya apa? Nah di sini saudara-saudara kita melihat bagian yang pertama yaitu murid Kristus. Dikatakan yang pertama adalah bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Ini menjadi ciri yang pertama saudara, di mana kata Yesus itu adalah murid Kristus, yaitu engkau dan saya seharusnya bukan hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Nah di sini saudara ketika orang banyak pada saat itu mendengar kata Yesus seperti ini, mereka bingung apa yang dikatakan oleh Yesus. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Kok kamu ngomong aku ini, hamba itu, hamba dosa katanya. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Ini saya udah keturunan Abraham. Saudara, kita tentu tahu sejarah bangsa Israel. Mereka pernah dijajah. Betul tidak? Mereka dijajah berkali-kali. Bahkan bangsa lain itu tidak bosan-bosannya untuk menjajah bangsa Israel. Sampai sekarang pun perang terus, saudara ya. Jadi saudara kita melihat, saudara, bahwa mereka harusnya sadar bahwa mereka pernah menjadi budak di Mesir. Mereka juga sadar mereka pernah dibuang ke Babel, pernah dijajah sama Babel. Lalu kemudian silih berganti saudara, bangsa-bangsa yang besar. Kemudian Persia, Media Persia, kemudian Yunani, kemudian Romawi menjajah mereka saudara-saudara. Tetapi saudara mereka berkata, aku gak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana mungkin kamu dapat berkata, kamu akan merdeka, kami akan merdeka? Mana mungkin seperti itu? Saudara kalau kita bicara soal merdeka, saudara konotasi kita selalu tentang apa? Bangsa Indonesia merdeka selalu konotasi tentang apa? Dijajah sama Belanda. Tidak mungkin kita tidak melepaskan kaitan itu semua, bukan? Ada sejarah daripada bangsa kita bahwa bangsa kita pernah dijajah. Tetapi ini menarik sekali di sini bahwa mana? Ya, kami nggak pernah menjadi hamba siapapun. Nah di sini saudara-saudara, tentu yang dimaksud dengan orang-orang Yahudi pada saat itu tidak bicara soal politis. Tidak bicara saudara soal penjajahan dalam arti fisik saudara. Tidak bicara soal bagaimana politik bangsa Yahudi pada saat itu. Tetapi di sini yang mereka maksudnya ketika mereka katakan kami adalah keturunan Abraham, ini bicara soal teologis. Ini bicara soal hal rohani. Kamu nggak tahu ya, seiku apa ya? Turunan Abraham ini. Wah, ini udah jaminan di mana keturunan Abraham adalah umat pilihan Allah.
Umat pilihan Allah, artinya apa? Artinya Allah yang begitu sayang sama kami, Allah yang begitu mengasihi bangsa kami, Allah yang punya rencana yang besar untuk bangsa kami. Kamu nggak tahu ini keturunannya apa. Jadi kami tidak dijajah oleh siapapun. Bagaimana mungkin kamu berkata, kami akan merdeka. Tetapi Yesus tahu dalam hati mereka, kondisinya seperti apa. Sehingga Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Di sini saudara, Yesus melihat bagaimana orang yang katanya religius, yang katanya wah keturunan Abraham, tapi Yesus langsung membalikkan, kamu hamba dosa. Kamu sudah terikat sama dosa. Kamu sudah betul-betul di bawah kekangan daripada kuasa dosa, kuasa daripada si jahat itu. Sehingga kita bisa melihat kaitan dengan merdeka di dalam Kristus itu berarti tadinya kita adalah hamba dosa. Sekarang kita melepaskan diri. Kita ada di bawah kuasa kebenaran, kita menjadi hamba kebenaran. Bukan berarti saudara-saudara kita tidak lagi berbuat dosa, tidak. Tetapi ada kekuatan sehingga kita bisa tidak berdosa. Tidak terus-menerus untuk berbuat dosa. Dan saya sangat mengagumi ya tokoh yang satu ini, Agustin. Dia membedakan 4 di mana kondisi manusia. Yang pertama adalah prakejatuhan, posse peccare. Ini bahasa Latin, saudara ya. Nggak usah diingat-ingat pekare-pekarenya, mau pokari juga nggak apa-apa. Tetapi saudara kita bisa melihat di sini prakejatuhan itu di mana manusia ketika dicipta menurut gambar dan rupa Allah, dia dicipta dengan adanya kehendak bebas. Berarti meskipun pada saat itu belum berdosa, tetapi manusia bisa memilih mau taat atau tidak. Kalau manusia tidak bisa memilih, tidak bisa untuk melakukan dosa, berarti itu manusia menjadi robot. Dan adanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, satu dari antara semua itu. Saudara, ini bukan sesuatu jebakan daripada Allah sehingga harus ke sana, tidak. Tetapi manusia bisa memilih pada saat itu. Dan Adam dan Hawa memilih untuk berdosa. Sehingga jatuh di dalam pasca kejatuhan itu. Pasca kejatuhan itu saudara-saudara, di mana kemudian manusia jatuh dalam dosa dan tidak bisa tidak berdosa. Jadi di mana setiap kita yang katanya orang baik, orang beragama, semua pasti berdosa. Kalau enggak percaya, saudara mungkin yang sudah punya anak mengaminkan akan hal ini, yang belum nanti tunggu waktunya. Di mana saudara enggak pernah ngajarin anak untuk berbohong, enggak pernah ngajarin cucu untuk mukul, tiba-tiba dia bisa tiba-tiba dia bisa pukul. Tiba-tiba dia bisa jelekin kakaknya atau adiknya. Ya, enggak ada yang ngajarin, bukan? Jadi ini benar-benar terjadi, saudara-saudara. Semua manusia berdosa, tidak bisa tidak berdosa. Tetapi di dalam Kristus, nah saudara dan saya yang sudah ada di dalam Kristus ini, saudara, kita bisa tidak berdosa. Bisa tidak berdosa. Tetapi bukan berarti kita tidak berdosa terus, saudara. Tetapi kita bisa juga jatuh di dalam dosa. Lalu kemudian setelah kita jatuh dalam dosa, kita membutuhkan pengampunan lagi dari Tuhan. Dan kemudian kita berjuang lagi. Dan itulah menjadi kekuatan kita untuk bisa tidak berdosa. Nanti ada waktunya ketika kita sudah berjumpa muka dengan muka di dalam surga yang kekal, kita dimuliakan. Kita tidak bisa berdosa. Jadi sekarang posisi kita di mana? Di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita masih bisa berdosa. Tetapi ingat, kita bisa tidak berdosa. Bisa tidak berdosa. Karena apa? Kita adalah hamba kebenaran. Bukan lagi hamba dosa. Hamba dosa itu menjadi slogan di pasca kejatuhan. Selalu berdosa. Motivasi orang yang baik sekalipun motivasinya bisa jahat. Bisa untuk mementingkan diri sendiri.
motivasi orang beragama pun untuk mementingkan dirinya sendiri. Itu menjadi hamba dosa. Nah, di sini saudara-saudara kita melihat bagaimana kemerdekaan Kristus itu membawa kita untuk menjadi hamba kebenaran. Nah, kemudian kita melihat ciri-ciri yang kedua, saudara. Yang kedua adalah murid Kristus itu bukan mentalitas hamba, tetapi mentalitas anak. Nah, tadi ngomongin hamba dosa jadi hamba kebenaran. Nah, sekarang kita melihat yang kedua adalah ini berkaitan dengan mentalitasnya, saudara-saudara ya. Mentalitas hamba menjadi mentalitas anak. Di ayat 35 menarik, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Nah, di sini ada kata anak, ada kata hamba. Hamba nggak tetap dalam rumah, tapi anak yang tetap di dalam rumah. Nah, saudara, untuk menjelaskan bagian ini, saudara tentu ingat ya kisah daripada anak sulung dan anak yang bungsu. Saudara ingat kisah ini bukan? Jadi saudara, dua anak, bapak punya dua anak, yang bungsu dia pergi, dia mencari kemerdekaan di luar bapaknya. Lalu kemudian saudara apa yang terjadi? Hancur hidupnya ya. Dan bahkan dia justru benar-benar menjadi budak begitu ya. Dan dia merasa dia perlu pulang dan Bapak menerima dia. Tetapi menarik sekali. Di bagian ini, di dalam lukisan ini juga ada si sulung yang sedang mengintip dengan penuh rasa cemburu dan iri, saudara-saudara. Si sulung protes, saudara. Apa yang dikatakan oleh si sulung? Dikatakan ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Saudara perhatikan bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya dikatakan I've been slaving for you. Sudah bertahun-tahun aku menjadi budak, menjadi hamba daripada engkau. Tetapi ya, belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi padaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Sudah perhatikan di sini. Si sulung ini sebenarnya anak daripada Bapa, tetapi mentalitasnya adalah hamba. Bukan mentalitas anak. Mentalitasnya mentalitas budak. Apa itu mentalitas budak? Saudara-saudara, dia pengen supaya bapaknya itu memberikan sesuatu. Kalau dia baik, ini jadi anak yang baik, memberikan sesuatu. Memberikan penghargaan kepada si sulung ini. Saudara kalau bisa menebak kira-kira apa yang terjadi, saudara, pada kisah selanjutnya. Kalau sayang kisahnya ini sudah berhenti. Tetapi kalau kita mau mencoba menerka dan kemudian membuat skenario, kira-kira apa yang terjadi, saudara-saudara, kalau si sulung itu tidak bertobat. Kira-kira yang terjadi adalah si sulung itu kemudian pergi, meninggalkan bapaknya. Dia muak dengan bapaknya. Dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya. Dia tidak mendapatkan upah daripada bapaknya. Dan kemudian si bungsu itu, kemudian yang sudah diterima oleh bapaknya, melayani Tuhan bertahun-tahun, tetapi dengan kasih. Karena dia tahu bapaknya sudah menerima dia. Dia tahu dia sudah banyak melanggar, banyak dosa, tetapi bapaknya memberikan pengampunan. Si bungsu itu akan kemudian melayani dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Nah, di sini kita bisa melihat apa itu kemerdekaan di dalam Kristus. Saudara, kemerdekaan di dalam Kristus, di sini kita bisa melihat dari kisah anak sulung dan anak yang bungsu, saudara-saudara. Kita bisa melihat bagaimana anak yang bungsu keluar. Dia pengen merdeka daripada bapaknya. Sebenarnya merdeka di dalam Kristus, saudara. Dia betul-betul bisa melihat apa yang Bapa mau. Apa yang Bapa inginkan dan mengikuti daripada aturan Bapa. Nah, seorang yang berkata merdeka, biasanya dia langsung punya konotasi bebas, betul tidak? Aku bebas. Kenapa? Di sini aku tidak suka dengan aturan. Lalu kemudian aku keluar. Dan kemudian di luar sini aku merasa bebas. Sebenarnya si bungsu melakukan hal itu. Tetapi si bungsu sedang membuat aturan sendiri. Si bungsu punya sistem kehidupan aturan sendiri yang tidak sadar membawa dia di dalam kejatuhan. Sudah ibarat seorang yang kena drugs, dia kemudian memakai, dia wah enak sekali, dia menikmati.
Tetapi drugs itu punya aturan, kalau engkau tidak pakai lagi badanmu akan semakin sakit, betul tidak? Itu aturannya. Lalu kemudian masuk di dalam aturan itu dan akan membawa di dalam kebinasaan. Nah, banyak orang berpikir kata merdeka itu bebas, tidak punya aturan. Pertanyaannya aturan mana yang kita mau masuk, itu dia. Apakah sungguh-sungguh mendatangkan sukacita atau tidak? Nah, di sini saudara-saudara, di mana kisah anak sulung dan anak bungsu, kita melihat bahwa kemerdekaan sesungguhnya ada di dalam rumah Bapa. Betul tidak? Di sini kemudian si bungsu kemudian, ayo Pak, terima aku lagi, terima aku, malu datang kepadamu, ayo aku terima. Tapi sayangnya si sulung itu ada di rumah, tetapi tidak hadir di dalam rumah, di dalam hati Bapa. Ada di rumah Bapa, tetapi tidak hadir di dalam hatinya. Sehingga kita bisa menyimpulkan apa itu kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen adalah berubah mentalitas kita dari hamba kepada anak. Dan hamba itu kita melakukan ini dan itu supaya majikan saya itu menerima saya. Hamba itu berkata bahwa saya menjalankan ketetapan-ketetapan untuk diberkati dan dikasihi oleh majikan saya. Tetapi anak, dia berkata, saya itu menyadari Bapa terlalu baik buat saya. Anak menyadari Bapa sudah terlalu banyak mengasihi dan kemudian berkorban buat saya. Karena itu saya pengen melayani dengan giat. Untuk apa? Untuk menyenangkan hatinya. Untuk bersyukur karena sudah terlalu banyak Bapa berkorban buat saya. Saudara, bukankah ini yang seharusnya terwujud ketika kita bicara soal saya merdeka di dalam Kristus? Ketika anak-anak kami sudah masuk sekolah, saudara, anak kami larang untuk menggunakan gadget, main game di hari biasa. Cuma boleh Jumat, begitu udah pulang, dia istirahat, kemudian mungkin sore malam. Karena sudah dari Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu. Weekend saja ya, kamu main game. Dan ini saudara-saudara, karena sebelumnya itu hari kebebasannya, libur sekolah, bablas mainnya saudara ya. Begitu masuk sekolah itu, waduh, rasanya tuh, agak uring-uringan begitu ya, nggak bisa main, terus kemudian ngerasa bosen, boring, ya nggak apa-apa main yang lain. Akhirnya dicoba main yang lain, dia gambar gitu ya, dan kemudian dia mencoba menyesuaikan lirik-lirik HP saya, no, gitu ya. Terus kemudian, oh iya, dia belajar untuk mengikuti. Tapi kita sebagai orang tua kita juga harus menyiapkan activity. Kita ngelarang tapi kita nggak ada aktivitas, ya mereka juga bisa boring begitu kan. Lalu kemudian sore, oke, papi ajarin kalian naik sepeda. Wah, naik sepeda, oke papi ya, yang gede udah bisa, yang kecil juga lagi belajar naik sepeda, saudara-saudara. Dan kemudian dalam waktu 1 hari, 2 hari, kemudian si yang kecil ini udah bisa naik sepeda roda 2 ya. Wah, yang besar kemudian saking happy-nya dia sekolah juga naik sepeda aja. Papi di belakang kejar naik motor gitu kira-kira saudara ya. Terus yang kecil nanti dulu ikut sama papi, dan kemudian yang kecil cerita di sekolah. Aku sudah bisa naik sepeda. Oh, sepeda roda 2 yang ngajarin papiku loh. Wah, luar biasa. Terus kemudian dipuji sama gurunya. Dan kemudian yang kecil dia nanya kepada teman-temannya, kamu udah bisa belum? Kamu udah bisa belum? Belum bisa. Kamu udah bisa belum? Kamu udah bisa belum? Kemudian dia pulang, dia cerita, papi, belum ada yang bisa naik sepeda roda 2. Oh, tuh lihat ya. Papi ajarin kamu karena kamu nggak main game, jadi papi ajarin kamu naik sepeda dan ada manfaatnya kan? Iya papi, aku senang sekali bisa main sepeda. Dan kemudian saudara, ketika
ada temennya yang di dekat rumah naik sama-sama sepeda, temennya itu pakai sepeda roda 4, roda 2 begitu. Dan kemudian dia sengaja dia balap temennya kaget, temennya jatuh, nangis saudara-saudara ya. Aduh, kamu jangan kayak begitu. Terus kemudian dia dengan, papi naik sepeda roda 4 aja kok jatuh ya. Waduh, ini jangan kayak begitu, jangan saudara ya. Lalu kemudian ayo diajakin lagi dan nanti diajarin gitu ya, sama-sama belajar. Dan kemudian pulang dia sangat happy sekali, dia ngerasa wah ini aturan yang tadinya dia nggak suka. Lalu kemudian dia mulai menyesuaikan aturan itu. Aturan yang papanya bikin gak boleh main game, dia bilang benar ya, harusnya gak boleh main game terus setiap hari papi. Nah dia mulai menyesuaikan. Ini saudara yang saya maksudkan. Yang tadinya mentalitas hamba kemudian menjadi mentalitas anak. Dimana kemudian ketika melihat sebuah aturan-aturan dan ketetapan firman, itu bukan lagi suatu hal yang memberatkan, tetapi bisa dijalani dengan sukacita. Sehingga kita bisa melihat yang dimaksud dengan kemerdekaan di dalam Kristus, bagaimana ketika anak Allah yang turun ke dalam dunia, membebaskan kita dari dosa, kita bisa melihat bagaimana kita pun harus benar-benar merdeka. Nah ini menarik sekali. Jadi harus benar-benar merdeka. Jadi kemerdekaan bukan hanya bicara soal waktu saudara dan saya menerima Kristus pertama kali. Apakah sampai hari ini kita benar-benar merdeka? Dan ini sama ternyata. Paralel. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Pakai katanya yang sama, benar-benar. Kamu mau benar-benar murid-Ku? Kamu juga harus benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka mentalitas sebagai anak, bukan sebagai hamba. Tetapi syaratnya satu. Tetap di dalam firman-Ku. Seperti saya ngomong. Tetap di dalam nasihat papi anak. Ikuti aturan papi. Kamu benar-benar merdeka. Bukan keluar, tetapi ikuti. Bawa dari pikiran sampai ke hati. Sehingga seperti pemazmur dia bisa berkata begini. Ini ciri-ciri orang yang merdeka. Aku bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Ini orang merdeka di dalam Tuhan, saudara-saudara. Dia cinta sama firman Tuhan. Dan hatinya itu sampai bergemar. Lalu kemudian, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu. Sebab Engkau akan melapangkan hatiku. Saudara bisa melihat di sini? Si pemazmur justru berkata, aduh dengan mengikuti firman aku plong. Aku ngerasa bebas. Tadinya banyak beban di dalam hidup. Tapi mengikuti firman, aku ngerasa plong sekali hatiku ini. Lalu kemudian aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai. Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Sampai mengangkat tanganku. Untuk apa? Merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Yang kucintai. Hukum Allah menjadi dari pikiran masuk ke dalam hati menjadi cinta akan hukum Allah. Itu tugas kita. Bukan dikeluarkan ketika kita berbeban berat, lalu kita mencintai hukum yang lain, tetapi bawa masuk ke dalam hati. Mazmur 119 ayat 112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu. Hati memang belum siap. Hati ini masih banyak dosa, saudara-saudara. Tapi jangan kita follow your heart, follow my heart terus, saudara-saudara. Hati-hati ketika kita hanya mengikuti kata hati. Kita harus mengikuti suara Tuhan. Condongkan artinya paksa hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu. Belum cinta gak apa-apa, paksa terus sampai nanti suatu hari kita akan melihat. Iya benar ya,
Ini ketetapan Tuhan. Untung aku ikut ini. Kita mulai cinta dengan firman. Dan bukankah itu yang seharusnya kita wujudkan di dalam kehidupan kerohanian kita? Pertanyaannya, apakah saudara dan saya happy atas ketetapan-ketetapan Allah di dalam hidup kita? Apakah saudara dan saya ke gereja dengan sukacita atau hanya sekedar mengisi kewajiban? Minggu lagi, Sabtu udah aduh gitu ya. Besok Minggu harus ke gereja lagi. Apakah merenungkan firman Tuhan, saudara, dalam keseharian kita itu menjadi sebuah sukacita atau beban yang berat? Gak tahu ya, ini kerjaan ini banyak, tambah lagi nih kewajiban satu ini. Padahal lewat firman itu saudara akan mendapatkan kelegaan, mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Jangan-jangan ada suara Tuhan di sana. Ketimbang dengar suara hati, nanti deh. Ada suara Tuhan yang Tuhan titipkan. Apakah saudara melayani di gereja penuh dengan sukacita atau pelayanan lagi? Saudara, mari kita belajar jadi anak yang merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Kalau kita masih belum, hati kita belum siap, saudara terus bergumul, jangan tinggalkan firman Tuhan, tetapi pelajari lebih dalam. Barangkali ada banyak hal yang kita masih belum belajar, tetapi ketika kita melihat, wow, indah firman Tuhan itu. Dari kepala turun ke hati. Mari kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk kita bisa melakukannya. Dan kita mempersiapkan diri untuk melakukan perjamuan kudus. Saudara yang sudah dibaptis dewasa ataupun di CD sudah diundang untuk mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah tanda persetujuan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu menerima roti dan cawan, ingatlah apa yang Yesus lakukan. Biarlah kita sungguh-sungguh menjadi hamba kebenaran. Dan bukan hanya kita diselamatkan, tetapi kita sungguh-sungguh merdeka. Kalau engkau dan saya masih ada beban yang berat, mengikuti ajaran firman, saudara berdoa kepada Tuhan. Mungkin inilah waktunya Tuhan menyatakan akan kasih-Nya sekali lagi. Engkau dan saya adalah anak, bukan hamba, tetapi anak yang merasakan kasih Bapa. Mari kita datang kepada Tuhan pada satu bukit. Satu bukit jauh dari
satu malam ketika Yesus diserahkan, ia kemudian mengambil roti dan kemudian ia memecah-mecahkannya. Dan kita bersyukur atas apa yang Tuhan nyatakan dan anugerahkan bagi setiap kita. Dan dia berkata bahwa inilah tubuhku yang akan aku serahkan buat kamu. Maka peringatkanlah ini ketika engkau memakannya sebagai peringatan akan aku. Lalu kemudian ia mengambil cawan dan kemudian ia menaikkan syukur atasnya. Dan kemudian ia berkata bahwa cawan yang dimeteraikan oleh darahku ini, perbuatlah ini ketika engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan biar roti dan cawan boleh dibagikan. Kita naikkan pujian kembali. Dari kayu salib mengalir darahnya, waktu Yesus disengsarakan. Sana dia dihujat, juga disiksakan, yang membawa selamat dunia. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Sana ku dapatkan mahkota. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Sana ku dapatkan mahkota. Sebelum kita makan roti dan minum cawan, apakah ada yang belum mendapatkan roti dan cawan? Apakah semua sudah mendapatkan? Baik, kalau sudah mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa terlebih dulu. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kami melihat bagaimana Engkau Allah yang luar biasa, yang sudah sungguh-sungguh memerdekakan setiap kami. Kami boleh melihat bagaimana Engkau Allah yang kudus turun menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa kami. Dan itulah kasih-Mu yang ajaib. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu. Dan sebentar kami akan makan roti dan minum cawan. Di mana itu adalah tanda persekutuan kami dengan Engkau. Kami boleh mengingat kembali akan karya kasih-Mu. Dan kami boleh sungguh-sungguh menerima berkat rohani yang Tuhan akan berikan bagi kami. Kami mau menjadi anak Tuhan yang benar-benar merdeka. Anak Tuhan yang menjalankan kehidupan keagamaan dengan kasih, bukan dengan terpaksa. Dan anak Tuhan yang semakin memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur
Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roti di tangan kanan kita. Roti yang sudah dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Maka ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus sudah diberikan untuk penebusan dosa kita. Mari kita makan. Cawan di tangan kanan kita adalah cawan di mana kita mengucap syukur karena persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita sudah dicurahkan untuk penebusan dosa kita. Mari kita meminum cawan. Mari kita tetap berdiri, kita berdoa syukur. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Roti dan cawan kami sudah makan dan sudah kami minum. Itu artinya ya Tuhan, kami boleh menerima kemerdekaan di dalam Engkau. Kemerdekaan yang membuat kami benar-benar merdeka. Yang tidak kami temukan di dalam ajaran yang lain selain daripada Kristus. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat rohani yang Tuhan boleh nyatakan pada pagi hari ini. Biar hidup kami boleh senantiasa bersuka cita. Hidup kami boleh senantiasa untuk terus memandang wajah-Mu ya Tuhan. Dan hidup kami boleh terus menjadi berkat bagi keluarga kami dan bagi sesama kami. Kami bersyukur untuk pengampunan daripada Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama dengan seluruh gereja sepanjang abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita naikkan kembali pujian ini.
kita berdoa sekali lagi sebelum kita memberikan persembahan syukur kita. Bapa dalam surga, kami sudah bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar, begitu berharga bagi setiap kami. Dan kami akan memberikan ya Tuhan, untuk apa yang boleh kami terima daripada Engkau, untuk menjadi saluran berkat, untuk kami kembalikan kepada Tuhan. Sehingga ya Tuhan, gereja-Mu yang Engkau kasihi, boleh Engkau pakai untuk mengelola dari apa yang menjadi persembahan yang kami berikan ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk tangan-tangan yang memberi, Tuhan juga limpahkan berkat dan sukacita bagi mereka. Kami berdoa, kami bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari nafsu? Dalam darahnya ada kuasa. Datang padanya yang akan sucikan. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa. Dalam darahnya anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa dan dibasuh oleh darah kudus. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa. Dalam darahnya anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Dalam darah domba Allah. Dalam darah domba Allah. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa syafaat. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kuasa-Mu yang sungguh luar biasa. Dan kami boleh menerima kuasa darah domba Allah yang Tuhan curahkan bagi setiap kami. Kiranya ya Tuhan, kuasa itu boleh terus ada dan kami boleh menggunakannya di dalam kehidupan keseharian kami. Kami sadar ya Tuhan, kami manusia yang lemah. Kami manusia yang seringkali justru jatuh di dalam dosa. Tetapi kami sadar ada kuasa darah anak domba Allah yang hadir di dalam hidup kami. Kami berdoa, kami menyerahkan setiap pergumulan kami. Sehingga ya Tuhan, ketika kami berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ya Tuhan berikanlah kami kepekaan. Untuk kami tidak mengikuti jalan yang sesat. Kami tidak mengikuti jalan yang serong. Tetapi kami sadar konsekuensinya ya Tuhan, itu tidak mudah. Kami mungkin dibenci dengan orang-orang yang menjadi rekan sekerja kami. Kami mungkin dimusuhi oleh teman-teman di kampus kami.
Kami mungkin tidak disukai, bahkan mungkin oleh anak kami. Ya Tuhan, tetapi ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu terus turun atas kami sehingga kami boleh menjadi terus hamba kebenaran. Kami berdoa untuk tiap orang tua yang mendidik anak. Kami bersyukur Tuhan boleh mempercayakan untuk anak-anak yang Tuhan boleh berikan untuk para orang tua. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau Allah yang menciptakan mereka melalui mereka dilahirkan daripada orang tua. Dan itulah kami yang ada di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap orang tua boleh mendidik anak di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua boleh sungguh-sungguh ya Tuhan, membawa anak merdeka di dalam Kristus. Dan bahkan mereka mencintai firman Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang tua tidak meninggalkan tugas dan panggilannya untuk membesarkan anak. Tetapi mereka boleh terus terhubung dengan sumber kebenaran dan sumber bijaksana yaitu Tuhan sendiri. Kami tahu ini bukan tugas yang mudah, apalagi mendidik anak di zaman daripada teknologi sekarang ini. Kami berdoa agar Tuhan yang boleh memberikan bijaksana bagi para orang tua. Mereka boleh mendidik dengan baik, mengatur waktu, dan bahkan suami istri boleh tidak saling cekcok tetapi boleh kompak untuk mendidik anak mereka. Kami berdoa, kami menyerahkan juga untuk pergumulan bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan, biar kebenaran terus dinyatakan. Terang yang ajaib terus bersinar. Kami berdoa gereja-gereja boleh tetap beribadah dengan lancar. Tuhan boleh pakai ya Tuhan untuk tenaga-tenaga pendidik yang baik untuk mendidik bangsa kami dengan semakin baik. Sehingga mereka juga boleh makin sejahtera di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih, kami berdoa, kami bersyukur karena Engkau boleh mengangkat kami sebagai anak. Kami bukan punya mentalitas sebagai hamba, tetapi kami sebagai anak yang merasakan begitu besar akan kasih-Mu. Kami sebagai anak yang punya akses langsung untuk menemui Engkau di surga. Dan kami boleh menyebut Engkau sebagai Bapa. Sehingga kami boleh berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat terkasih, bukalah hatimu lebar-lebar dan terimalah berkat daripada Allah Tritunggal. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan pengampunan daripada Allah Anak Yesus Kristus, dan penyertaan, penghiburan, dan kuasa dari Allah Roh Kudus terus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Silakan duduk. Saat teduh, ibadah selesai. Tuhan memberkati.